Selamat siang para mahasiswa Product Design Engineering. Kita lanjutkan ya. Yang terakhir ini adalah koordinat kartesius ya. Di mana ada sumbu X, ini sumbu Y, perpanjangan X adalah DX, perpanjangan Y adalah DY, sehingga DX kali DY atau DY kali DX adalah merupakan D area luas, ya, panjang dan lebar kan, DX kali DY. Jelas ya? Mau terangkan koordinat tabung orangnya kemana nih? Breaknya the short time, ya. Waktunya sangat pendek, jadi oke. Jadi volume juga punya rumus ya. Volumenya bisa menggunakan double integral dan juga nanti bisa menggunakan triple integral. Jadi volume itu bisa double, bisa triple. Ya. Tapi kalau triple tidak ada z-nya, z-nya tidak ada. Jadi dz kali d area d volume. Karena d area itu kan dx kali dy kali dz jadi d volume. Jadi triple integral dv. Ya. Jadi ini menjadi bukan double lagi, tetapi ini akan menjadi triple gitu, d volume. Di mana d volume adalah dz kali dy kali dx. Atau dz, ini dz, ini dy kali dx ini adalah d area. Jadi dz kali d area sebetulnya, ya. Dz kali d area. Dengan rumus ini lebih singkat kita bisa buktikan seperti di kalkulus 1 Anda sudah pernah saya buktikan, walaupun bukan saya yang ngajar tapi pernah kita buktikan persamaan lingkaran itu mengapa rumusnya pi r kuadrat. Enak. Mengapa pi r kuadrat? Nah, ini lebih pendek jalannya, ya. Tetapi dia menggunakan koordinat tabung, bukan kartesius, ya, bukan kartesius, tapi adalah koordinat tabung. Saya harus jelaskan mengenai koordinat tabung, ya, koordinat tabung. Seperti halnya di kartesius ada polar, ini mirip polar, tapi karenanya 3 dimensi, bisa 2 dimensi, bisa 3 dimensi. Nah, koordinat tabung itu nanti adalah d area adalah r kali dr kali d theta. Theta bisa ganti v, bisa alfa, bisa ya. dr kali r kali dr kali d theta. Oh, yang tadi ya. Ini dz kali dy kali dx. dy kali dx kan di area. Sebetulnya dv itu ya, dv itu bisa gak dz kali d area gitu. dz kali d area. D area itu dy dx atau dx dy, itu tergantung. Ya. Nah, baik, kita buktikan dulu dari manakah formula ini atau rumus ini, ya. Ini melingkar, misalnya seperti lingkaran gitu. Nah,
Ini misalnya theta. Nah, yang kecil ini adalah d theta. D theta. Ini sama panjang, kita namakan jari R. Saya ini titik A dan titik B. Ini busurnya. Perpanjangan ini adalah DR. Sebut DR. Ya. Yang ini adalah D area. Nah, gimana tuh? Panjang busur AB ini lengkung kan? Tapi kalau kita ambil kecil sekali, seperti dulu pernah saya jelaskan S itu adalah panjang kurva. Kalau garis lengkung itu kalau kita ambil kecil sekali, seolah-olah dia linear, kelihatannya linear. Ya, AB itu jadi kita hitungannya tetap garis lengkung ya, bagian dari keliling. Anda tahu keliling lingkaran apa? 2 PR, ya enggak? Lingkaran 2 PR enggak? Oke. Nah, panjang busur AB ini adalah bagian dari keliling enggak? Halo. Nah, di hadapan busur AB ini sudut apa? D theta. Nah, mencari panjangnya, berapakah panjang busur AB? Adalah sudutnya di hadapan panjang busur AB adalah D theta per sudut lingkaran berapa? Dikeliling kan bulat, lingkaran ya, melingkar. 3 itu harus dalam radian. Berarti 2 pi radian dikali keliling lingkaran, ya enggak? Jadi panjang busur AB adalah apa? D theta per 2 pi dikali kelingkaran adalah 2 pi r. Apa yang terjadi? 2 pi-nya dicoret, ya enggak? 2 pi-nya dicoret. Oke, warna lain. 2 pi-nya kita coret. Maka tinggal apa? Tinggallah panjang busur AB adalah apa nih? 2 pi-nya dicoret, tinggal R D theta. Nah, karena busur AB ini sangat kecil sekali, kelihatannya adalah linear, lurus. Maka luas sempaksi panjang adalah D area adalah apa? Oke. D area adalah panjang busur AB, itu enggak? Panjang busur AB kali DR, ya kan? Nah, panjang busur AB itu sendiri adalah R D theta kali DR. Maka D area adalah, kalau kita urutkan, R kali DR kali D theta. Inilah asal-usul mengapa dalam koordinat polar, dalam koordinat tabung, D area adalah R kali DR kali D theta. Ini yang tidak dapat nih teman-temannya nih. Dia belum masuk. Ya. Sekarang Anda sudah tahu ya, dari mana D area untuk koordinat tabung. Yaitu R kali DR kali D theta. Theta itu sudut, bisa diganti dengan V, bisa ganti dengan alfa. Boleh. Ya. Nah, dengan mengetahui koordinat tabung ini, maka kita bisa dengan cara ringkas, kita bisa buktikan bahwa rumus lingkaran PR kuadrat itu lebih singkat daripada kita menggunakan single integral. Sehingga enggak? Dulu kita buktiin single integral kan cukup panjang ya. Ya kan? S sama dengan nanti 2 PR. Panjang. Ini pendek. Pendek sekali.
Saya lupa apakah dulu yang kalkulus lanjut saya kasih belum e-booknya tadi. Tapi e-booknya ada gambar-gambar hilang semua. Ada nggak saya kasih? Materi tutorial dulu ya pertama ya. Oke, nanti saya cuma e-booknya nggak lengkap itu. Gambar-gambar hilang semua. Sudah? Sudah selesai belum? Belum ya? Hah? Sudah? Oh, belum, masih catat. Nah, sebentar lagi kita coba buktikan. Bukti ini tujuannya untuk melihat, oh, dengan makin tinggi ilmu kita, makin singkat pembuktiannya. Ya kan? Kalau dulu di awal Anda belajar satu, S sama dengan apa? Ingat nggak? S sama dengan integral, batasnya dari mana sampai mana, ya kan? Terus akar, ingat nggak? 1 ditambah dy pada x kurung kuadrat kali dx. Itu terhadap sumbu x. Ya kan? Bisa terhadap sumbu y. Itu ada persamaan parameter, ada persamaan apa lagi? Persamaan dengan menggunakan koordinat polar. Ya. Sudah? Kita lanjutkan. Nah, kita akan buktikan bahwa persamaan lingkaran itu luas lingkaran adalah sama dengan PR kuadrat. Nah, ini kita buktikan. Saya gambarkan. Oke. O, ini R. R-nya PR kuadrat ya. R-nya R kecil ya. Kita pakai atau R besar boleh nggak? PR kuadrat. Hmm. Ini terserah. Apakah kita hitung ini adalah luas apa namanya? Seperempat. Boleh ya? Kalau luas ini apa nih? Ini adalah seperempat luas lingkaran enggak? Kalau seperempat enggak nih? Saya kasih kuning warna ini. Nih. Ini seperempat luas lingkaran enggak nih? Maka seperempat luas lingkaran adalah double integral T area. Jadi seperempat luas lingkaran adalah, nah ini. Oh ya, batasnya dulu. Tentukan batasannya. Tetanya. Tetanya dari berapa? Dari sini ke sini berapa? Ini sampai pi per 2 enggak? Ini 0 kan? Ya enggak? Jadi tetanya dari 0 sampai pi per 2. Terus R-nya, dia jarinya, sorry. Jari-jarinya dari 0 sampai R enggak? Ini kan seperempat luas lingkaran. Kita ambil seperempatnya, nanti luasnya kan dikali 4. Ya enggak? Nah, jadi di sini tetanya dari 0 radian sampai pi per 2 radian.
Kemudian jari-jarinya dari 0 sampai 2, sampai, oh, tetap rumusnya R ya. R kecil ya, sorry. Nggak salah, sebentar ya. Ini harusnya tetap R kecil. Ini R, ini R besar. Nah, itu. Ya. Jadi R-nya dari jarinya adalah dari 0 sampai R besar, ya nak. Nah, kalau kemudian D areanya kan dari R, DR, D, theta, ya nak. Halo, ini D area nak nih. Sesuai nak? Coba lihat R dalam DR, theta luar, D theta. Di dalam, satu luar, ya kan? Nah, sehingga berapa? Seperempat luas lingkaran adalah, ini adalah theta dari 0 sampai pi per 2. Nah, ini yang bukan, kalau ini batasnya R, selain dari R dianggap konstan. Berarti D theta ini konstan nih. Boleh keluar dari integral R dari R kecil 0 sampai R besar, yaitu keluar sini D theta dikeluarkan, hingga R kecil dari 0 sampai R besar RDR. Paham? Nah, seperempat luas lingkaran sama dengan integral D theta. Oh ya, ini kerja paling dalam dulu. Ternyata apa? Harga batasnya tertentu tidak saling terikat, maka ini boleh dikerjakan sendiri-sendiri. Karena tidak terikat, ini boleh kerjaan sendiri-sendiri dan dikalikan hasilnya. Udah. Jadi ya, ini yang istimewa gitu ya. Sehingga jadi ini apa? Integral D theta, theta harga batas 0 sampai pi per 2. Integral R pangkat 1 DR apa? 1/1 tambah 1 R pangkat 1 tambah 1. Ya nak? Seper N R pangkat N plus 1. Seper N plus 1 R pangkat N plus 1. Seper 1 tambah 1 seper 2 R pangkat 1 tambah 1 R kuadrat. Batas 0 sampai R besar. Sehingga seperempat luas lingkaran sama dengan ini apa? Pi per 2. Enak. Pi per 2 kurang 0. Enak. Theta batas atas kurang theta batas bawah kali setengah kali R kuadrat batas atas. Berarti R kuadrat batas atas kurang R kuadrat batas bawah 0 kuadrat. Hasilnya apa tuh? Seperempat luas lingkaran sama dengan ini pi per 2 ya. Pi per 2 kali seperdua pi per 4 itu sama enggak? Seperempat pi. Enak. R kuadrat. Kemudian seperempatnya kiri kanan coret. Ya. Seperempatnya kiri kanan kita coret. Apa jadinya? Maka kita perolehlah bahwa luas lingkaran adalah pi R kuadrat. Kita buktilah bahwa luas lingkaran ada. Singkat enggak? Dibandingkan yang dulu pakai akar gitu. Kalkulus 1 panjang jalannya. Karena dengan menggunakan integral lipat 2 pendek, tapi menggunakan koordinat tabung. Bukan koordinat kartesius ya, koordinat tabung. Oke? Jelas sampai sini? Boleh? Ya, ini setengah lagi. Sama. Coba kalau ini setengah luas lingkaran, batasnya 0 sampai pi. 0 sampai pi, berarti sini pi kurang 0, pi. Itu belakangnya tetap setengah kali. Nah, setengah kali R kuadrat kan? Pi kali setengah pi. Setengah luas tadi kan? Setengah coret. Sama. Terserah, bisa seperempat, bisa setengah kan. Tapi utuh nggak bisa. Karena dia ambil setengah atas saja. Setengah atas sama dengan setengah bawah. Betul nggak? Nah, ya. Ternyata singkat ya. Pembuktiannya jauh lebih simple. Ya. Oke. Kita lihat sini ya. Dapat integralnya tadi
Ini contoh aja untuk membuktikan kebenarannya. Sekarang kita baik kita lihat bahannya di sini. Ini kasihan tahun depan kalau nggak jadi ikuti yang banyak itu yang pada di kalkulus 1 udah pernah belajar deret ya. Ini kan ada deret infinite series diulang-ulang lagi banyak. Oke, ini double integral kita tadi. Nah, ini yang jelaskan bahwa seperti ini integral itu juga. Kalau integral itu adalah bentuk 4 segi panjang, kalau ini berbentuk balok, ya kan? Anda lihat nih, susunan balok-balok, ya kan? Benar nggak? Nanti ya bisa kita hitung berapakah volume. Makanya tanya ini. Nah, ini contohnya. Oke, ini heran contoh tapi tidak ada jawabannya. Oke, ya. Jadi ini sebenarnya apa? Kalau Anda lihat, contoh ini diketahui Z adalah 16 dikurang 16 dikurang S kuadrat kurang 2Y kuadrat. Ya. 16 dikurang S kuadrat kurang 2Y kuadrat. Kurang 2Y kuadrat. Kurang S kuadrat dikurang 2Y kuadrat. Jadi kalau kita lihat bentuknya ini adalah bentuk seperti paraboloida ya. Di oktan pertama ya, di oktan pertama tinggi 16 jadi kalau ini biasa supaya Anda tahu ya. Kalau bentuknya seperti ini 16 ini adalah puncaknya. Jadi kalau kita gambarkan kita gambarin. Satu dua, misalnya ini 1 2 1 2. Nah ini misalnya tinggi sekali ya, 16. Ini Z. Nah ini disebut paraloid apa? Bentuknya tadi gimana? Oh, terpotong. Ini sebetulnya luas ya. Luas nanti dipotong. Jadi ini bentuknya tambah S kuadrat dikurangi. Ini kan sama S kuadrat tambah 2 kuadrat. Z
Z 16 dikurang apa nih? X kuadrat ditambah 2Y kuadrat. X kuadrat tambah 2Y kuadrat itu bentuknya apa tuh? Halo? Kalau Anda mau ini, ambil Z-nya 0. Karena di alas ini Z-nya 0. Nah. Di alas Z 0. Jadi Z 0, 0 adalah 16 kurang X kuadrat tambah 2Y kuadrat. Dipindahkan ini jadi plus, X kuadrat tambah 2Y kuadrat adalah 16. Bentuk apakah bangunan ini? Ini di alas itu kan bidang datar. Ya, nah. Berarti sini X kuadrat dibagi 16, 2Y kuadrat dibagi 16. 16 bagi 16. Itu enggak? Ini mencari bentuknya nih. Ini apa? X kuadrat per 16 itu adalah 4 kuadrat ditambah ini 2 coret 1 ini tinggal 8. Betul enggak? 8 itu adalah 2 akar 2 pangkat 2 enggak? Sama dengan 1. Tahukah bentuknya? Berbentuk apa? Elips. Elips kan? Dia alasnya itu bentuk elips sebetulnya. Ya. Bentuk elips di mana X-nya 4 gitu. X-nya 4 1 2 3 4 gitu. Kalau digambarkan gitu. X-nya 4. Nah, gitu ya. Gimana ini adalah X, ini Y. Nah, 2 akar 2 itu berapa tuh? 1 akar 2 itu kan 1,4142. 1,41 kali 2 berapa? 2,8 ya. 2,8 ya berarti hampir 3 lah di sini. Ya. Paham ya? Tetapi dia ambilnya itu batasnya dari 0 sampai 2. Minta. Jadi ini batasannya di sini nanti X. Bahwa X itu terletak antara 0 sampai 2, Y-nya juga terletak antara 0 sampai 2. Ini adalah boundary. Boundary itu syarat batasnya. Syarat batasnya X antara 0 sampai 2, Y juga antara 0 dan 2. Ini given ya, given. Ini ketahui. Kalau tidak ketahui tidak bisa. Paham maksudnya? Sebetulnya ini gede, ini adalah elips ini. Di gambar ini dekat, harusnya ini gini kan. Enak. Ellipsoida, ellipsoida. Nah, sehingga ini dia potong nih ya. Dan ini 2, ini tegak lurus nih. Gambarnya gimana ya? Saya lari deh. Ini kok nggak bisa jadi lucu nih. Miring nih. Aneh. Ya, ini lengkung gitu. Ini juga 2 sini. Oh, sorry. Lengkungnya bukan gitu. Lengkungnya gini. Terus
Nah, gini. Ini naik yang 4. Sudah nampak nggak? Halo? Dia tanya, apa ya nih? Ini kita ambil nih bidang bawah ruangan itu terdiri atas berapa ruang? Di SMA ada belajar gambar perspektif. Bahwa ruangan itu terdiri atas berapa ruangan? Halo? Ada 8, 4 di atas, 4 di bawah, kan gitu kan? Jadi kalau misalnya ini kan hitung satu, ini oktan pertama, makanya oktan itu kan 8. Oktan pertama, di belakangnya oktan kedua, ketiga, keempat, di bawahnya ada 5, 6, 7, 8 gitu. Kan? Kalau di bawahnya ada ruang seperti Anda ada di atas gitu ya. Jadi ada 8 ruangan ya. Jadi bentuk ruangan bentuknya ini lengkung juga nih. Nah, gitu ya. Lengkung. Ya. Jadi bendanya sepertinya yang ini kalau kita lihat bendanya alasnya ini. Alasnya 4 bujur sangkar 2x2. Alasnya ini. Ini dari luar lihatnya, dari luar ya. Tuh ini semua. Ini juga masuk. Sudah tahu ya ruangannya itu. Jadi kita cari itu dalam bentuk persamaan elips. Ini elips ya. Ini bentuknya adalah persamaan elips. Ini elips. Oke. Nah, yang mendesain ada gambar-gambar ini desain gitu kan. Ada desain ya, mendesain nanti bentuk-bentuknya. Kemudian secara hitungan itulah Anda belajar kalkulus ini. Oke, itu disebut engineering ya. Jadi batasnya X dari 0 sampai 2, Y 0 berarti bentuk apa? Koordinat kartesius. Ya, kartesius. Nah, setelah itu kita lihat pertanyaan dulu nanti ya. Pertanyaannya apa? Apa yang ditanyanya? Ya. Ini saya cek dulu ya. Walaupun bentuknya elips, tetapi ya pertanyaan itu bukan volume elipsnya, di mana alasnya seperti contohnya. Hello, Miss. Anda ngerti tidak yang ini? Ujian tidak bisa. Ini masuk double integral, ini masuk integral lipat 2. Ya. Double integral, triple integral. Ini bahannya bukan dari saya. Ini baru dirombak lagi oleh dosen lain. Termasuk 3 teorema itu masuk. Teorema Gauss, atau disebut teorema divergensi. Teorema Green, teorema Stokes. Stokes sebenarnya. Ya. Jadi ini itu yang berat di sana tuh. Ya. Tapi itu juga saya ajarkan juga di apa biasanya di teknik industri ya. Sama. Oke. Sama ada ini beruangan ini misalnya setengah bola. Ya, setengah bola. Kemudian ini ada 4 segi panjang bujur sangkar di alasnya. Anda naikkan ke atas. Dia terobos enggak? Tengah permukaan setengah bola tadi. Berapa volume di bawah permukaan setengah bola tadi sampai ke alasnya itu?
Itu ceritanya. Kalau ini bukan setengah bola, paraboloida. Parabol, kata parabol tambah oida, paraboloida. Ya. Oke. Nah, kita lihat pertanyaannya dulu. Pertanyaannya apa sekarang nih? This is the volume of the approximating rectangular box, ya, box shown, ya, maksudnya yang memperlihatkan in figure pada gambar berikut, ya kan? Jadi ini adalah menghitung volume. Nah, volume tadi double integral Z D area, kan tadi ada saya tulis kan? Z D area. Sebetulnya kita belum masuk ke, nggak apa-apa, ini kita double integral juga. Oke ya, kita coba hitung. Berapa volumenya? Nah, alas ini menentukan batasannya tadi itu. Ya, kasih tahu X antara gambarnya tadi udah ada 0 sampai 2, X-nya 0 sampai 2, Y-nya 0 sampai 2 juga. Ya. Oke. Kita hitung ya. Jadi volume V adalah double integral apa? Z D area. Nah, volume adalah, nah X ini tadi berapa? 0 sampai 2 ya. X-nya 0 sampai 2, Y-nya juga 0 sampai 2. Itu given dari gambar. Berapa Z-nya? Z-nya sudah diketahui tadi ini. Z-nya ini. Z-nya adalah 16 dikurang X kuadrat kurang 2Y kuadrat. 16 dikurang X kuadrat dikurang 2Y kuadrat. D area. Hati-hati, D areanya karena Y di dalam, sini apa? DY, sini apa? X di luar, sini apa? DX. Ya, ini yang disebut D area. Paham nggak sih? Ya. Kalau Y di dalam, DY dulu. DX di luar, belakangan. Ya. Tapi kalau misalnya terbalik, Y diketahui di depan, X di belakang, berarti DX, X, DX dulu. Ya, gitu. Nah, mulai kita hitung. Gimana menyelesaikan ini? Ini penting ya. Kalau Anda tidak tahu cara penyelesaian ini, di ujian pasti tidak bisa. Kuncinya itu. Ya. Itu nanti aja. Tak di sini dulu, nanti buang. Kamu mau buang kan? Ya udah. Ini yang penting Anda keluar dulu, nanti Anda ngerti. Ya. Oke, ini cara hitungnya seperti tadi loh. Tadi itu karena dua-duanya istimewa, apa harga batasnya tertentu, dan mereka independen. Independen itu artinya tidak terikat satu dengan sama lain, maka bisa langsung masing-masing hitung dikalikan. Tapi kalau ini tidak bisa. Ini Anda lihat mengapa? Anda lihat. Volume adalah X dari 0 sampai 2, DX-nya boleh keluarkan. DX, terus Y dari 0 sampai 2 juga. Nah, hati-hati. Kenanya tadab Y berarti apa? 16 kurang X kuadrat adalah konstan enggak? Halo? Kenanya ya tadab Y ini. Berarti ini boleh enggak ditulis gini? Halo? Ditulis gini. 16 dikurang X kuadrat konstan dikurang 2Y kuadrat gitu. DY. Kamu boleh kan? Ini konstan nih. Konstan. Bukan Y. Ya. Nah, ini kita kerjakan yang belakang dulu. Nah, ini kita kerjakan yang belakang dulu. Ini penting. Kalau Anda nggak tahu, ini yang cara yang umum. Yang tadi yang contoh mencari luas. Nah, tadi terlambat banyak nih. Mencari luas lingkaran, kita buktikan lebih singkat daripada yang cara kalkulus 1. Ya. Berapa volumenya? Volumenya adalah dari X dari 0 sampai 2 dx. Nah, ini baru kita hitung berapa nih? Halo? 16 kurang X kuadrat konstan integral 5 dy berapa? Halo? Integral 5 dy 5y. Berarti ini konstannya keluarnya ya kan? 16 kurang X kuadrat konstan. Integral dy y lah. Integral dy y. Konstannya keluar. Min. Nah, 2 kali integral y pangkat 2 apa?
seper 2 tambah 1 sepertiga Y pangkat 2 tambah 1 pangkat 3. Harga batas 0 sampai 2, ya nak? Harga batas 0 sampai 2. Halo. Yang kita ganti sini adalah Y pangkat 3 dan Y pangkat 1. Dan enggak? Jelas sampai sini? Ini agak sering. Hati-hati, ini yang umum jalannya. Kalau tadi itu istimewa, ya. Oke. Kalau sudah, berapa volumenya? Kita hitung. Jadi volumenya adalah integral X dari 0 sampai 2 dx dikali gitu. Nah, kita masukkan nih, Y ini kita ganti. Y batas atas 2, Y batas bawah 0 enggak? Kan 0 dan 2 nih. Perhatiin Y ini nanti saya kuis ya, mau kasih lihat Anda tuh ngerti enggak apa yang saya terang hari ini. Saya kasih angkanya beda tapi caranya sama. Berapa nih? Ini dx. Nah, ini 16x kurang x kuadrat adalah konstan, tetap 16 kurang x kuadrat konstan. Kemudian di belakangnya Y batas atas kurang Y batas bawah. Y batas atasnya berapa? 2. Y batas bawahnya 0. Berarti Y batas atas kurang Y batas bawah enggak? Y batas atasnya ada Y kurang Y. Y batas atas 2 kurang Y batas bawah 0. Kemudian dikurang. Nah, ini 2/3 Y pangkat 3. 2/3 kali Y pangkat 3. Y pangkat 3 batas atas 2/3, ya enggak? Y pangkat 3 batas atas adalah 2/3 dikurang 2/3 batas bawah 0/3. Kan gitu kan? Halo? Ini min 2/3, Y pangkat 3 batas atas adalah 2/3 dikurangi Y pangkat 3 batas bawah 0/3. Sehingga ini kita bisa hitung berapa? Volum adalah integral X dari 0 sampai 2 dx. Ini berapa? Nah, ini 2 kurang 0 kan 2. 2 kali 16, 32. 2 kali min 2x kuadrat, min 2x kuadrat. Gitu kan? Min 2/3 berapa? Miss, berapa 2/3? 8. 8 kurang 0, 8. 8 kali 2, 16/3. Ya nak? dx ini boleh letakkan di belakang. Ya. Sehingga volum adalah integral X dari 0 sampai 2. Nah, ini bisa dijumlahkan berapa nih? Halo? 32 kurang 16/3 ini bisa dijumlahkan nggak? Berapa? Kalau ini jadikan per 3 berapa? Kali 3, 96 ya? Betul ya? 96/3 dikurang 16. Betul nggak? Dikurang 2x kuadrat. Gitu ya? dx. Nah, kita pindah dx-nya dari depan pindah ke belakang. Oke? Sehingga volumenya adalah, ini boleh keluar nih, ini enggak boleh. Biarin dulu. Kita selesai dulu. Integral X dari 0 sampai 2. 96 kurang 16 berapa? Hah? 80 ya? 80/3 dikurang 2x kuadrat dx. Nah, baru kita hitung. Jadi volume adalah 80/3 integral 1 dx x. Ya enggak? X. Ya kan? Ini kan konstan nih. Integral konstan keluar, integral 1 dx x min integral 2x pangkat 2 diintegralkan apa? X pangkat 2. 2 dikali x pangkat 2, n-nya seper n plus 1. Seper 2 tambah 1 seper 3. X pangkat 2 tambah 1, 3. Ya enggak? Harga batas semuanya sama 0,2. Kan gitu kan? Halo? Ini menghilang lagi. Ivan keluar ya. Tadi belum berakhir.
Saya tahunya nilainya agak bagus. Nah, iya, sayang. Oke, sudah, saya teruskan. Jadi volumenya berapa? Sama dengan 80/3 kali 80/3 kali X. Batas atas 2, X kurang X. Batas atas kurang batas bawah. 2 kurang 0. Kemudian min 2/3. Min 2/3 kali X pangkat 3. Batas atas yaitu 2/3 dikurang batas bawah 0/3. Sehingga ini volume adalah 2 kali 80 160/3. Ini 2/3 8. 8 kurang kali 2 berapa? 16 ya. Per 3. Gitu ya. Sehingga volumenya adalah berapa tuh? 10 kurang 6 4, 5 kurang 1 4, 1/4/3. Nah ini sama dengan berapa nih? 3 kali 4 12, sisa 2 24 bagi 3 8. Betul nggak? Halo, hasilnya. Nah, makannya kelamaan ya, non. Saya tahu Anda tadi di kantin. Ya, hasilnya 48 ya. Oke. Nah, ini lihat ini saya herannya example. Contoh. Tapi nggak ada jawabannya. Yang nggak ada jawaban tuh isaisis. Latihan. Latihan ya. Di soal ya nggak ada kejakan. Tapi kalau namanya contoh kan harusnya harus ada jawabannya. Oke lah. Kita save. Ya, jadi ini tadi volume paraboloida dengan batas di Z Z0 itu artinya di ruang di bidang XOY atau bidang XY namanya ya. XOY atau bidang XY itu Z0. Ya, sudah selesai? Mau dites sekarang? Tes tabel yang istimewa apa ya? Kita contoh lagi misalnya kita lihat dulu ada nggak contoh apa lagi latihannya. Nah ini sudah. Jalan. Nah ini yang tadi. Nah coba kejar soal ini. Ayo, halo. Hati-hati, yang mana X, mana Y. Nah, itu tadi tidak masuk. Tahu nggak ya batas ini satu ini satu dua ini batas 1 sampai 2 ini masuk masuk X atau Y? Hah? Yang dalam, yang dalam Y. Yang luar X. Kalau ini X kan yang dalam ini 03 ini adalah batas X. Yang 12 luar ini adalah batas itu. Belum. Ini hebat. Sekarang coba kita buat ini. Do you understand?
Di soal kelasnya itu biasanya tidak bisa batasnya. Mana X, mana Y itu harus bisa menentukan. Bisa diajarkan. Bisa dari Josephine. Oh, hati-hati kalau dibalik ini juga terbalik. Kalau batasnya saya balik 03 di depan, berarti ini dibalik, ini harus dibalik juga. Sama jawabannya. Ya, kalau misalnya yang depan dibalik, yang dalam belakangnya dibalik. Saya coba nanti. Kalau ini saya Anda balik, ini dibalik juga. Ini juga ini dibalik, ini dibalik. Jawabannya sama. Ya, jadi yang dalam, dan luar. Oke. Nih, disuruh baca di halaman sekian. Mungkin ada yang kayak yang bilang terus ini pembuat. Bukan terus pembuat ya, terus kesalin dari buku. Saya tadi tuh akan di kampus anggrek, kampus besar. Ya, nah ada bukunya. Gimana? Kadang-kadang dosen yang buat itu harus paham juga apakah masih bisa menemukannya. Paling misalkan sini rekam tadi. Kata-katanya itu dibalik. Ya makanya buku saya ada di sini. Dan kartu nanti ada. Dan ada sedangkan tentang lebih sebetulnya dari kita akan besar dan kasih 50.000 boleh. Itu saya sembangkan dengan royalti saya beli di bank. Oke. Ada yang menemukan nomor hari 27/2. Ada yang menemukan sama? Belum. Miss? 27/2. Yang pakai cover ya. Kalau kasih benar. Nah, coba yang namanya laki coba. Mas try. Ini pakai program ya. Oh, ya punya canggih. Ya, kita benar gitu juga. Apa yang canggih ini disisipkan luasnya. Bahkan apa yang sedang yang di air apa dicicipi. Apa? Ah, itu isinya saya coba integral ekspor SD setelah ekspor keluar. Bilang dengan pusat. Jadi lama-lama tujuannya sebetulnya kalau saya pakai itu untuk saya pakai nanti. Saya coba bikin soal, coba masuk ke semangatnya, saya bagus, ambil soal itu jadi soal yang pakai. Terus bagi kami pengajar, tapi itu bukan apa
Ini mana? 5. 5. Coba. Jangan pakai software ya. Jangan menggunakan software-nya ada. Saya punya ada juga. Saya nggak punya. Kalau saya pakai untuk di jauh kanan, itu sama. Iya. Tidak, kalau aku jalan kayak pakai mental. Sama. Saya dalam saya juga ada salah juga. Coba, gimana? Sio. Oh, Yusia Maco. Iya, depannya beda. Kan Yusia Maco. Maco. Sabar. Betul. A rasanya 27/2, B sama enggak? Soalnya dibalik ya? Dibalik tadi ini dibalik, betul. Kan jawabannya yang sama. Ya, hasilnya sebetulnya sama kayaknya sama. Mau gitu dulu. Iya. Ya. Baik. Oh. Itu yang oke. Ya dibalik tuh tetap berarti itu sama ya. Dari soal itu bisa nggak ada gambarkan bentuknya kayak apa? Ini dua dimensi. Halo. Bisa Anda tentukan gambarnya, gambar sketsanya? Ya. Oke. Ya ini A dan B itu sama, hanya terbalik batasannya dibalik, tapi DXDY-nya atau DDN-nya dibalik juga. Ya, ikut dibalik. Baik, kita jadi yang sama ya. Integral dari 0,3, ini yang A-nya nih. A sama B itu terbalik aja. 12 X kuadrat Y DY DX. Nah, Anda buatnya gini. Kalau yang ini kan, ini yang dalam apa? Y kan? Yang dalam nih Y. Berarti ini adalah miliknya si Y. Terus kalau ini luar. DX. Berarti ini miliknya X. Gitu. Udah nangkap nggak?
Halo? Nah, kemudian batasannya, Anda lihat sini, batasannya X itu terletak antara apa? X itu terletak antara 0 sampai dengan 3, ini namanya boundary. Ya, boundary itu harga batas. Kemudian Y-nya terletak antara apa? 1 sampai 2. Nah, kita gambarkanlah. Lalu kita gambarkan, agak besar ya. Kayaknya ini lurus. Ini X, ini Y. X-nya sampai 3. 1, 2, 3. Y-nya 2. 1, 2. Nah, ini batasannya ya. Berarti X-nya terletak antara 0 sampai 3, Y-nya 1 sampai 2. Nah, ini S kuadrat Y-nya gimana gambarnya itu? Halo? YDY. Jadi itu Y, Y itu ya Y, integral YDY. X-nya integral S kuadrat DX. Enak, independen. S kuadrat, Anda udah tahu kan? Y apa kalau S kuadrat DX berarti Y bentuknya apa tuh? S kuadrat. Jadi fungsi X-nya S kuadrat. Kalau X1 Y1. Ya, 1. Terus kalau 2 jadi 4. Ini ada ini 3. Kalau 2, 4. Nah, gambarnya ini kan. Tapi dia sampai 2 ya. Berarti kalau gambarnya ini melengkung parabola. Maksudnya gini. Nah, ini melengkung ya. Ini putus-putus karena batasnya ya Y-nya dari 0 sampai 2. Y-nya dari 0 sampai 2. Dan X-nya dari 0 sampai 3. Sampai 3. Parabola ya, ini parabola Y sama X kuadrat dengan Y sama dengan 2. Sudah jalan sampai sini? Halo? Nah, coba kita sebenarnya yang kita gambar ini adalah yang dasarnya apa bidang datarnya batas X dan Y-nya. Benar? Yang ini tidak masuk karena apa? Karena dia mintanya kan batas Y-nya 1 sampai 2 apa dari oh ya 1 sampai 2 ya. 1 sampai 2 no susah. Paling saya bisa gambarkan bidang alasnya aja. Jadi yang
S koordinat Y-nya itu menggambarnya agak sulit ya. Hah? Parabol tadi itu parabola kan S koordinat dx. Ini kalau kita pecahkan menjadi integral batas x-nya 0,3 S koordinat dx. Itu enggak? Begini maksudnya. Sebetulnya yang bisa kita gambarkan bukan ya ini sebenarnya enggak bisa, enggak tahu kita ya. Ya usah aja. Yang bisa kita tentukan batas ini batas Y-nya 1 sampai 2 tadi ya. Y-nya 1 sampai 2 ini batasnya salah. Batas Y-nya dari 1 sampai 2, itu enggak gitu kan? Y-nya dari 1 sampai 2. Ini Y-nya dan X-nya batasnya dari 0 sampai 3. Itu kan? Itu yang paling bisa kita gambarkan. Tapi yang S koordinat Y itu adalah function gabungannya itu apa? Bidang lengkungnya. Kalau ada Z-nya. Z di area. Kan gitu kan. Ada Z dengan S koordinat Y. Tentunya agak sulit nih. Ya. Oke, sampai sini ya. Jadi ini saya tidak gambarkan. Nanti keliru nanti. Ini 2 dimensi. 2 dimensi berarti gambar X-nya itu 0 sampai 3, sedangkan Y-nya 1 sampai 2. Ya, kalau kita gambarkan itu batasnya ini sampai 3 ke sini. Ini ke sini. Di daerahnya itu ini. Ya kan? Itu areanya itu. Ya. Halo. Oke. Kalau sudah kita teruskan aja ya. Kita teruskan. Kita save. Jadi bisa kita gambarkan batasannya, boundary-nya, bukan S koordinat Y-nya agak sulit kita gambar. Oke. Oke. Kalau sudah, nah ini ceritanya semua. Kalau ini dia kasih tahu hitung integralnya dengan batasannya X berapa, Y berapa. Ya. Bisa ya? Halo? Mau dihitung? Oke. Jadi ini integral X kurang 3Y kuadrat. Integral double integral ya. Tentunya lambangnya R di sini. R di situ lambang batas alasnya. Kadang-kadang yang pakai D, kadang RD gitu ya. Atau terus ini tadi apa? X dikurang 3Y kuadrat. X kurang 3Y kuadrat. X kurang 3Y kuadrat D area. Kemudian di sini tulis pakai himpunan batas boundary-nya. Boundary-nya dikasih dalam bentuk himpunan, yaitu R-nya itu diberitahu, sudah dikasih tahu kan? Antara 0,2, 1,2. X, Y ya. Di sini ketahui himpunan X, Y, apa R ya. R sama dengan ya. Betul ya. R sama dengan himpunan S, Y di mana X terletak antara 0 sampai 2 ya. Dan Y terletak antara 1, 2 misalnya.
Ya, 1, 2. Y terletak antara 1, 2. Ini batas boundary-nya 1 X antara 0, 2, Y. Berarti ini sama dengan apa? X-nya dari 0 dan 2, Y-nya dari 1 sampai 2. Apa maksudnya? Dan ini boleh dibalik? Boleh, seperti tadi kan. Boleh dibalik ya. Tapi kalau ini dibalik, maka DY DX, DY DX, DY. Ya. Ini X dulu, berarti ini DY. Dalam ya, DY dulu, Y dulu. Ya. Y yang di dalam. Ya. Terus ini X dikurang 3Y kuadrat. Nah, ini. Kalau Y, kalau di dalam Y, sini apa? DY. Kalau ini X, sini apa? DX. Ya. Halo. Inilah yang dinamakan D area itu. DY DX. Bisa DY DX, bisa DX DY. Nah, kemudian X-nya dari 0 sampai 2, DX-nya boleh keluar ya. D ini kan di dalam DY tadi ya. Boleh tarik keluar. Dikeluarkan di sini. Kemudian Y dari 1 sampai 2. Kemudian di sini X kurang 3Y kuadrat. X-nya tidak bisa keluar. Kenapa? Tidak bebas. Ya tidak bebas kan? Sudah terikatnya. X kurang 3Y. Tapi kalau X kali Y kuadrat, X-nya bisa keluar, Y-nya sendiri. Ya. Berarti ini DY. Jelas sampai sini? Nah ini kita kerjakan yang belakang dulu. Ya. Kita kerjakan ini tidak bisa langsung. Walaupun agak batasnya dua-duanya tertentu. Boundary-nya tertentu. Sehingga ini jadi apa? Kalau kita hitung. X dari 0 sampai 2 dx. Terus ini. Nah, X berarti yang kita ada Y. dy. X konstan. X konstan. Integral X dy sama X integral dy. Y kan? Halo? Y ya. Y dikurang 3 kali integral X pangkat 2 apa? Y pangkat 2 dy. 1/2 tambah 1 1/3. Y pangkat 2 tambah 1 pangkat 3. Harga batas 1, 2. Enak. Y-nya yang kita ganti. Betul nggak? 3 kali 1/3 bisa coret nggak? 3 kali 1/3 bisa coret. Paham ya? Maka tinggallah yang tinggal sini adalah sama dengan integral X dari 0 sampai 2 dx. Terus ini jadi tinggallah integral X, Y yang kita mau hitung. Kemudian ini 3 kali 1/3 tinggal Y pangkat 3 ya. Y pangkat 3 juga dihitung agak batas 1, 2 ya, 1, 2. Lalu kita hitung berapa? X dari 0 sampai 2 X dx. Nanti pindah ke belakang ya. X kali Y batas atas 2 dikurang Y batas bawah 1. Ya enggak? 2 kurang 1. Y batas atas, Y kurang Y. Y batas atas 2 kurang Y batas bawah 1. Y pangkat 3 batas atas 2 pangkat 3 dikurang Y pangkat 3 batas bawah 1 pangkat 3. Nah, kita hitung berapa nih? X dari 0 sampai 2 dx-nya letak belakang. Ini 2 kurang 1 berapa? 1. 1 kali X dikurang 2 pangkat 3 8. 1 pangkat 3 1. Kurung dx. Dx letak belakang. Enak. Ini sama dengan integral X dari 0 sampai 2. Tinggallah X min 8,17 dx. Ini biasa nih. Integral X pangkat 1 dx apa? 1 tambah 1 X pangkat 1 tambah 1 enggak? 1 n plus 1 X pangkat n plus 1 kurang
integral 7dx, 7x. Tegak batas 0,2. Setengah kali X batas atas 2 kuadrat dikurang batas bawah 0 kuadrat. Min 7 kali X batas atas 2 dikurang X batas bawah 0. Jadi hasilnya ini jadi setengah kali 2 kuadrat 4. 4 kurang 0 dikurang 7 kali 2. Enak. Setengah kali 4, 2. 7 kali 2, 14. Hasilnya min 12. Betul enggak? Min 12 apanya? Hasilnya min 12. Cocok ya? Halo? Sudah jelas? Ya. Yang sebelumnya. Hah? Baik, berapa? 24. Oh, jadi itu. Itu dari tingginya. Masih ingat dulu kalau kita bikin Z adalah 9 dikurang X kuadrat kurang Y kuadrat. Jadi itu adalah bentuk paraboloida. Ya. Jadi itu pasti merupakan tingginya 9. Jadi kalau angka di depannya itu 9, walaupun 3 kuadrat nanti kan, 9-nya itu merupakan tingginya Z-nya. Jadi kalau kita gambarkan, pernah saya terangkan dulu ya, yang waktu mendesain gambar-gambarnya itu, ya seperti itu. Oke, jadi misalnya ini, Z adalah 9 kurang X kuadrat kurang Y kuadrat. Ini berarti Z adalah 9 dikurang X kuadrat tambah Y kuadrat enggak? Nah, di alas, kalau Z-nya di alas 0, itu bidang alas, maka ini menjadi apa? Hah? X kuadrat tambah Y kuadrat pindah ke kiri, 9 enggak? Alasnya bentuk lingkaran. Nah, berarti ini adalah apa nih? R kuadrat. Jadi R berapa? Akar 9, 3. Kita gambarkan. Hari ini kok gambar susah bang. Nah, kayak jaringnya ini. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Min 3 sini. Ini kalau gambarkan elip. Ini lingkaran tuh kalau digambarkan bentuknya elip ya. Ini bentuk elip. Gitu. Nah, tingginya ini pasti 9 nih. Kalau digambarkan deh. Jadi kalau ini Z 9 kurang, 9 ini kan Z sini. Ini 9 ini adalah puncaknya. Jadi kalau kita gambarkan ini dihubungkan, ini adalah parabolida. Salah. Ini disebut parabol. Kata parabol tambah oida. Kalau bahasa Inggrisnya paraboloid. A-nya buang. Paraboloid di paraboloida. Ya. Jelas sekarang? Halo? Hah? Yang mana? Dari 24 tadi. Oke. 24 tadi. Anda tanya apa ya? X itu 0 itu dari gambarnya. Kita lihat gambar tadi ya. Kita kembali ke gambarnya.
Ah, nih, udah lewat tadi. Ini dia tuh. Kan dikasih tahu tuh, itu batasnya nih. Tuh. Ini 0 sampai 2, 0 sampai 2 ini X-nya 0 sampai 2, Y 0 sampai 2. Ini given. Contohnya ini kan mesti terus ke sini. Ini. Ngembang gitu. Paraboloida. Jadi hanya permukaan setengah bola, Anda berada di atas setengah bola, Anda ada gambarkan nih 4 segi panjang, ya kan? Naik ke atas. Jadi modelnya seperti itu. Ya. Oke. Nah, ini bentuk aplikasi juga nih. Kayak ini udah lengkung juga, ya. Tapi dia proyeksinya itu bukan di alas, tapi di kayaknya di bawah lantai ada ruang lagi gitu maksudnya, ya. Jadi bentuknya agak sedikit beda ya. Halo, coba lihat bentuk ini benar nggak? Ini X, Y, Z. Kalau Anda lihat itu apa? R itu yang sebetulnya bidang proyeksinya. Dia proyeksikan ke bidang lantai itu. Soalnya lantainya ini kita ada di bawah lantai. Paham ya? Nah, bidangnya itu yang hijau itu adalah lantai yang ini atas ini. Langit-langit kita. Nah, yang merah itu ya bidangnya. Z adalah X kurang 3 yang kuadrat. Yang warna pink itu adalah bidangnya. Z adalah X dikurang 3 yang kuadrat. Yang R itu adalah bidang proyeksi, namanya bidang proyeksi R. Nangkap saya? Ini mendesain ya, atau sih kalau desain itu mendesain kan sering imajinasi. Ya. Benar nggak? Membayangkan. Jadi di SMA membayangkan kumpus itu kayak apa, bola itu kayak apa, gitu. Limas kayak apa, kerucut kayak apa, kan jadi kan. Nah ini, jadi ini membayangkan lantainya ini, XOY ini lantainya di atas, lantainya itu yang di langit. Kita berada di bawah lantai, paham ya? R itu warna hijau, yang pink itu yang itu. Itu di yang bidang hukumnya dipakai sen itu buat itu diproyeksikan ke tanah langit. Maka nggak cerita ya? Sen. Kan below itu kan di bawah R itu warna hijau, ya. Seharusnya gambar ini putus-putus ya. Ini lantainya, yang ini merah ini putus-putus ini. Ya nak, potong. Itu artinya menunjukkan dia berada di bawah hijau, ya. Oke, ini untuk tahu aja. Dan nah, ini mode gini nih. Mengapa di luar negeri matematik masuk dalam A? Ini, lihat warna-warni saya bikin apa? Jadi bentuk, maka gambar itu kan nanti besar kayak gitu ya, warna-warni gitu terus bentuknya indah. Ya. Jadi punya seni. Maka kalau bachelor sarjana muda ya, sekarang namanya bachelor di luar negeri itu BA, gelarnya matematik itu BA. S2-nya MA, Master of Arts, MA kan bisa nih. Kalau di Indonesia bisa.
MSI. Ya, saya ganti Smart, ganti itu ESI. Yang saya ESI, sekarang ganti Smart, Start, semua. Nah, seperti ini. Biasanya orang seni yang di bidang-bidang bangunan itu ya arsitektur, arsitek ya. Arsitek itu biasanya dia imajinasinya membayangkan yang indah. Maka disebut estetis keindahan ya. Keindahannya mengutamakan keindahan. Soal hitungan konstruksinya tunggang-tunggi istilahnya. Saya ngamati oleh orang teknik sipil sebetulnya. Dilemparkan ke teknik sipil. Maka orang arsitek sekarang tidak belajar engineering. Sebetulnya berapa lamanya tidak masuk engineering. Jadi arsitek lama belajar. Kalau arsitek yang zaman dulu, zaman saya masih kuliah dulu, mereka belajar konstruksi beton, belajar semua. Jadi mereka bukan mendesain itu, keindahannya juga menghitung konstruksi. Jadi orang arsitek itu bisa memborong sebagai andeman. Dia bisa menjadi kontraktor. Sekarang nggak bisa. Orang arsitek sekarang punya gambar, serahkan ke kontraktornya orang teknik sipil. Nah, teknik sipil yang menghitung ini benar-benar ini gimana sih menjadikan ini. Ya, jadi agak berat. Yang berat yang dulu, sekarang ya. Jadi lambat laun kalau menurut saya nanti satu saat arsitek itu masuk arts, seni. Mungkin masuk DKV ya, desain komunikasi visual. Fakultas Sains apa namanya? School of Design, School of Design. Pernah lihat keong mas di Taman Mini? Bengkung ya, keong mas itu kalau digambarkan tidak membuat konstruksinya itu tidak gampang. Nah itu yang dalam beda desain dengan orang yang bikin konstruksinya beton berat. Oke ya. Nah ini Anda ini modalnya apa? Fungsinya fungsi eskomanya ada sin X kali cos Y. Kayak gini untuk. Kalau digambarkan matematik itu yang model banyak fungsi atau function itu benar-benar sangat itu ya. Hanya hitung ini. Double integral sin X cos Y di area hasil dengan batasnya. Batas X-nya 0 sampai 2 apa? 90 derajat ya. 0 sampai 90 derajat. Kemudian sama. Cos Y-nya juga 0 sampai 2. Maka hasilnya adalah 1 kali 1. Ini tertentu. Karena ini tertentu, dan independen. Independen artinya tidak terikat antara fungsi X dengan fungsi Y-nya. Ya kan ada bahwa sin X dan cos Y tidak terikat. Dia bentuk perkalian. Berarti ini lepas sendiri. Ini sendiri itu sendiri. Hasilnya dikali 1 kali 1. Nangkap ya? Kalau tadi yang ada X tambah, X kurang, yang Y terikat. Tetap dekatkan langsung sendiri. Kenapa? Oh, ya. Ini hari ini kita ini bahannya udah melewati, itu tidak apa-apa. Ya, itu tahu aja yang mungkin dari segi Anda juga pelajari juga yang industrial apa namanya teknologi ya, teknologi industrial, supaya Anda tahu juga karena Anda ada bagian dari ini industri ya, yang lebih sulit bisnis engineering gitu. Nah kan yang satu BI kan, kalau Anda mesti ada produknya, mereka bisnis, itu gimana beda lagi tuh. Kan ada kalau teknik industri ada di bidang jasa, ada di bidang produk, ada di bidang apa lagi banyak bagi-bagi gitu. Ya. Oke, kita absen dulu ya.
absennya case. Ini bahasa saya absen satu ini hilang terpaksa, walaupunnya absennya benar ada, ini ada di kampus tapi orang nggak di kelas, ya nggak absen ya. Oke. 18. Banyak nih. Alicia tadi sama ya. Ada Venus Access Connection Fail. Amanda sama Venus Access Connection Fail. Debbie Leoni sama. Banyak trouble sini. Terus Josephine tadi ya. Ya, Josephine sama. Kesia. Mana Kesia? Memang nggak masuk dari tadi ya? Tadi masuk nggak Kesia? Masuk tadi. Sekarang mana? Nggak ada. Kena. Oh, wajahnya tahu. Ini ada fotonya sini ya. Oke. Vincent nggak ada juga. Nah, kena nih. Yang lain nih. Sekarang yang Celine ada. Ya. Celine ada. Cleopatra Palandi ada. Ya, betul sesuai. Yosia Mako Bima, anak Bima. Saya ingat Bimanya, sorry ya. Berarti saya nggak salah juga ya. Ya panggil Bima kan agak susah. Yosia, Yosia Mako Bima. Jadi saya panggil Bima, nggak salah tuh sebetulnya. Ada namanya. Grace Hartanto, ada. Terus Ivan, nah ini dari Ivan kabur kan? Nah, absennya jadi putih lagi dia. Yesalin ada. Philip ada. Ya. Jadi absen 3 orang nih. Satu Kesia Santosa, 2 Vincent Wijaya, 3 Ivan Adrian Putra. Walaupun absen tapi dia di hadirnya itu ada, tidak bisa dong. Orangnya nggak ada. Jason Lock. Ya, sekarang saya absen terus ya supaya Anda tuh hadir. Anda percuma. Saya tahu dia pintar, yang saya Irfan, tapi satu saat dia kalau nggak tahu apa, pasti dia bingung. Secara siaran di sini kan kehadiran itu. Oke, baik. Terus hampir 2 menit. Oke, ada pertanyaan di sini? Any question? So far? Kalau ada, boleh istirahat. See you next week. Taichen. Konnichiwa. Terima kasih. Arigato. Udah, yuk. Pilih. Nggak apa-apa ya. Konnichiwa. Oh, ya.